Nama Tuhan shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Beri salam kanan kiri. Bagaimana kabarnya? Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karenanya Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita renungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan setiamu Tuhan Yesus. Saat kami ini berdiri Tuhan, kami percaya Engkau akan selalu berjalan bersama kami Tuhan Yesus. Dan Kau berkati Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan merayakan kemerdekaan kami Tuhan yang ke-81. Kiranya Kau berkati Tuhan dalam segala bangsa kami Tuhan. Kau berkati agar masyarakatnya sejahtera Tuhan. Damai sejahtera akan selalu akan Kau kasih Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan negara kami Tuhan. Kau beri berkat-Mu Yesus. Katakan, syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia Raya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat, ku ucapkan berkat
bangkit berdiri, kita akan muji muliakan nama Tuhan. Mari sama-sama katakan, syukur atas setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia dalam satu tubuh, kami bersatu Tuhan dari duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, mari sembah Dia. Puji namamu Tuhan. Kami
Semua lidah akan mengaku namamu Tuhan. Setiap lutut akan bertelut bagi namamu Yesus. Biarlah segala bangsa muji muliakan namamu Tuhan. Sama-sama katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Haleluya, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah nyatakan. Layaklah segala bangsa sujud padamu Tuhan. Sebab Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, amin. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Sebab Kau Allah yang kudus Tuhan. Kau Allah yang sangat layak kami puji, kami sembah Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan muji muliakan namamu lebih dalam lagi Tuhan, lebih sukacita lagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Coba lihat kanan kirinya, masih ngantuk apa udah bisa muji Tuhan ini? Coba dilihat dulu. Kalau masih ngantuk coba ditepok dulu. Ayo bangun-bangun, ayo muji Tuhan. Mari sama-sama kita muji muliakan nama Tuhan. Sebab karena Tuhan kita menang di dalam Tuhan. Haleluya. Katakan, na 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 na, na 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 na, na 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 na, oh, na na na, na 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 na, na 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 na. Katakan bangkitlah dan berkatakan berat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan berkatakan berat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya,
hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatan Tuhan, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku, katakan hebat Yesusku, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Mari sama-sama lambaikan tangan, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, say oh, 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 ku bersorak, katakan haleluya, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang, katakan yang percaya katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang. Katakan imanku berkata, Tuhanku, sama-sama katakan hebat Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Masih ada sukacita, mari sama-sama lambaikan tangan, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, katakan oh, 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 ku bersorak, say haleluya, mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang. Sama-sama katakan ku menang, ku menang. Sekali lagi katakan, ku menang. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa kita adalah pemenang, amin. Katakan kanan kirinya, kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama kita bersukacita di dalam nama Tuhan. So, kita lebih dari pemenang di dalam. Sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya,
duduk Bapak Ibu Saudara. Masih ada sukacita, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan persembahan. Mari sama-sama kita siapkan yang terbaik bagi nama Tuhan. Dan semoga apa yang kita ada menjadi berkat bagi gereja. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami telah berkumpul Tuhan, muji muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik dari kami Tuhan. Kiranya apa yang kami punya Tuhan menjadi berkat bagi gereja-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi kami dan orang-orang yang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Haleluya, amin. Persembahan bisa dijalankan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, itu bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkan panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya udah Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Haleluya. Kibarkan panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kami lebih dari pemenang. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama kita merenungkan kebaikan nama Tuhan. Sebab kami kagum Tuhan, dan kami mau muji muliakan nama-Mu Tuhan Yesus dari segenap hati kami Tuhan. Agar senang nama-Mu Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum
Sungguh aja untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu Tuhan dalam tak terduga. Katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kami kagum, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari sama-sama Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Dengan iman mari sama-sama katakan, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kami kagum Tuhan, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Engkaulah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Kami bersyukur Tuhan, dan kami kagum akan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak dipuji, ditinggikan dan dimuliakan. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Setelah kami Tuhan memuliakan nama-Mu, kami mau duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah pada setiap kami, nyatakanlah apa yang salah dan nyatakanlah apa yang benar, supaya kami boleh berjalan berpadanan dengan Injil-Mu Tuhan, dan kami boleh berjalan dalam kebenaran-kebenaran-Mu, supaya kami meraih masa depan yang terbaik, masa depan indah penuh dengan harapan sesuai dengan rancangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap menerima sabda firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Silakan duduk, saudara. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya, terima kasih untuk Ibu Gembala, luar biasa. Hari ini kita sudah disuguhi dengan pujian penyembahan yang patriotik sekali ya, menjelang kemerdekaan Indonesia ya. Berdoa bagi Indonesia ya, memang kita perlu banyak berdoa untuk Indonesia. Indonesia ini sedang mengalami hal-hal yang kita sendiri mungkin geleng-geleng kepala ya. Keadaan sekarang, apalagi keputusan-keputusan yang selalu tidak berpihak kepada rakyat, malah berpihak kepada yang lebih tinggi ya, para penguasa. Tetapi kita percaya satu hal, bahwa Tuhan kita itu tidak pernah meninggalkan kita dan Dia selalu memperhatikan kita. Ya. Orang boleh berkata, hari ini susah, sekarang keadaan sulit, susah cari uang, belum lagi pajak kiri kanan. Ya. Orang semua sudah mulai bingung, orang sudah mulai ketakutan. Tetapi kita anak Tuhan, dipelihara Tuhan. Saudara harus percaya itu. Nah, hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan. Ya. Satu renungan yang pengen saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai bagaimana saudara menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Nah, ini adalah satu cerita seorang tokoh dalam Alkitab yang juga punya masalah dan persoalan yang hampir mirip yang kita alami saat sekarang ini. Ya. Dia berada di bawah satu tekanan karena bangsanya dijajah, sehingga dia mau tidak mau, suka tidak suka, dia pun ikut tertawan. Tetapi di sana dia menjadi berkat. Kalau saat ini saudara mengalami masalah persoalan, belajarlah dari tokoh ini. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja. Saudara pengen kan dikasihi oleh Tuhan? Pengen kan disayang sama Tuhan? Ya. Karena orang-orang yang disayang Tuhan itu punya keistimewaan. Apa sih keistimewaannya orang-orang yang dikasihi Tuhan itu? Wow, istimewa sekali. Ya. Tuhan pasti, pertama itu berkat itu tidak akan pernah berhenti. Jangan berpikir bahwa berkat itu berbicara mengenai materi atau kekayaan. Oh, katanya firman Tuhan nanti kita berkelimpahan. Oh, belum tentu. Ya. Kalau kita berbicara mengenai berkat, yang kita bicarakan yaitu cukup. Mau makan ada. Ya. Mau sekolah ada uangnya. Mau ini ada. Jadi ketika ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka pengen, Tuhan, aku pengen dikasihi Tuhan. Lalu kemudian pikirannya, kalau saya dikasihi berarti saya ini harus diberkati. Harus punya mobil, punya rumah, dan punya lain sebagainya. Enggak seperti itu kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu lebih daripada apa yang kita pikirkan. Ya. Hari ini kita akan belajar. Kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam Daniel pasal 9 ayat yang ke-23. Daniel pasal 9 ayat yang ke-23. Itu langsung sudah tertulis di sana ya ayatnya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Nah, kita menggarisbawahi yang di dalam baris yang kelima sebelum terakhir dikatakan sangat, sebab engkau sangat dikasihi. Daniel punya keistimewaan, dia sangat dikasihi oleh Tuhan. Nah, sekarang kita perlu tahu dahulu apa yang dimaksud di dalam ayat ini yang mengatakan Daniel itu sangat dikasihi oleh Tuhan. Ya, kalau kita lihat dari kisah-kisahnya,
Ya, dari kerohanian Daniel kita bisa belajar bagaimana menjadi orang yang sangat dikasihi Tuhan. Apa rahasianya dan bagaimana Daniel menjadi orang yang dikasihi oleh Bapa? Kita belajar, ya. Kita belajar dengan penjelasan-penjelasan berikut ini. Ya, kita akan lihat penjelasannya. Yang pertama, kita harus tahu dahulu apa arti dari kata sangat dikasihi. Kata yang dipakai di dalam bahasa Ibrani itu adalah hamut. Ya, dalam bahasa Ibrani memiliki arti dikasihi, disukai atau dihargai. Ya. Hamut tidak sama dengan agape. Saudara pernah belajar ya agape. Banyak dengar, oh agape. Nah, kalau kita berbicara mengenai agape, ya di dalam bahasa Yunani, meskipun keduanya hampir sama dan terkait dengan kasih, tetapi makna dan artinya itu berbeda. Kata kasih dalam perjanjian lama yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani dalam kitab Septuaginta menjadi agape dari kata ahava. Nah, ahava ini artinya kasih tanpa pamrih, kasih tanpa syarat, kasih yang berkorban. Itulah kasih yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Jadi kita tidak minta, kita tidak ada sesuatu yang istimewa, tapi Dia memberi dengan sukarela. Itulah arti dari agape atau ahava. Ya. Jadi kita perlu belajar hal ini. Contohnya itu bisa kita lihat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian Yesus juga mengutip ayat yang sama itu di dalam Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya. Jadi agape di sisi lain adalah kasih yang tidak bersyarat, tidak egois, tidak bergantung pada keadaan atau pada nilai. Tapi agape ini adalah kasih yang memberikan tanpa dia mengharapkan apa-apa. Nah, itulah kasihnya Tuhan. Nah, terus hamut ini apa? Nah, hamut ini lebih terkait dengan kasih yang berarti menghargai atau menyukai sesuatu atau seseorang karena ada nilai dan ada keindahan yang ada di dalamnya. Jadi hamut ini berbicara mengenai ada sesuatu yang istimewa di dalam diri kita. Kalau agape, dia memberikan kasihnya tanpa syarat, tanpa dia meminta apapun. Ya. Tetapi kalau hamut itu berarti menghargai atau menyukai sesuatu atau seseorang karena nilai atau keindahan yang ada di dalamnya. Karena itu Daniel ini sangat dikasihi, disukai, dihargai oleh Allah karena nilai dan keindahan yang ada di dalam dia. Ya. Dan kalau kita bisa melihat itu bagaimana contoh dari kehidupan Daniel, kita baca dalam kitab Daniel bagaimana Daniel sangat dikasihi Tuhan. Bahkan kasih yang begitu besar yang Tuhan berikan bagi Daniel itu sangat luar biasa. Ya. Nah, sekarang kita mau tahu bagaimana caranya Daniel ini bisa memiliki yang namanya hamut ini. Ya, kasih yang betul-betul dikasihi Tuhan. Karena ada sesuatu yang luar biasa dalam diri Daniel. Ayo sekarang kita introspeksi diri. Saudara punya nilai enggak di hadapan Tuhan? Sampai Tuhan harus mengasihi kita. Mungkin kita pergi gereja setiap hari. Ya, kalau bisa 1 minggu 7 kali. Ya. Pergi ke gereja, ya kalau bisa tidur di gereja. Saya dulu waktu pertama mengenal Tuhan, saya senang sekali di gereja. Sampai walaupun tidak ada ibadah, saya tetap pergi ke gereja. Ngapain di sana? Nongkrong. Ya. Nongkrong di sana. Ngapain? Ngobrol dengan gembalanya. Saya hampir setiap hari. Sampai mama saya sama papa saya itu ngomong begini, wes kamu ambilin bantalmu sama semua kamu yang tempat tidur, bawa aku ke sana. Karena saya selalu gitu, habis pulang sekolah
saya langsung singgah ke gereja. Habis pulang sekolah, makan dulu apa semua, terus langsung langsung ke gereja. Ya. Sampai bapak saya bilang, kamu itu kok susah sekali dicari. Kamu itu pergi mana? Selesai sekolah pasti hilang. Saya di gereja, Pak. Jadi kalau saya mau dicari, saya ada di gereja. Saya bilang gitu. Saya selalu pergi ke gereja. Tapi apakah itu nilai yang Tuhan mau? Bukan seperti itu. Itu bukan nilai. Ya, itu namanya cinta mula-mula. Ya. Nah, nilai bagaimana yang bisa kita dapatkan? Yang bisa kita peroleh dari kisah hidup daripada Daniel. Yang pertama. Ayo kita lihat ya yang pertama. Ini kayaknya yang bagian slide-nya telat nih. Yang pertama, kita harus memiliki prinsip hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan ketetapan hati. Daniel 1 ayat 8. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Nah, saudara, kita ini hidup di dalam dunia yang penuh dengan masalah, persoalan, dosa itu ada di mana-mana. Saudara begitu masuk dalam dunia pekerjaan saudara atau mungkin dunia usaha saudara, saudara pasti ketemu dengan yang namanya dosa. Dosa besar, dosa kecil, pokoknya namanya dosa. Ya, banyak orang bilang, "Enggak apa-apa, kita ini dosa putih loh, bohong-bohong titik, enggak apa-apa." Ya. Sorry ya, di hadapan Tuhan enggak ada kayak gitu, ya. Tuhan hitung semuanya. Nah, Daniel tidak seperti itu. Dia berketetapan bahwa dia tidak akan menajiskan dirinya. Nah, ini satu hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, jangan pernah kita mencampur adukan kehidupan kita dengan hal-hal yang berbau najis. Ya. Najis itu dosa. Kemudian apa? Ya, orang bilang tipu-tipu titik, ngomong yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Ya kadang kita tidak sadar. Ketika kita masuk di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lakukan seperti itu. Kita tidak bisa berketetapan. Ya, contoh kalau umpamanya kita bekerja di sini, yang bagian akuntin siapa? Ada yang kerja sebagai akuntin? Akuntin perusahaan tidak ada ya. Nah, kalau di akuntin perusahaan itu kadang ada pengusaha-pengusaha yang nakal, berusaha untuk membelokkan pajak. Seharusnya dia bayar pajak segini, dia ngomong, "Kamu coba utak-atik itu angka biar kita bayar pajaknya rendah. Jadi biar pajaknya tidak mahal." Ya. Nah, banyak yang lakukan seperti itu. Lalu kemudian kita dengan karena melihat keadaan dunia, saya senang sekali yang di di kumpulan hamba-hamba Tuhan API Sidoarjo itu ada satu hamba Tuhan selalu ngirim cerita tentang ketetapan hati. Itu setiap malam pasti dia kirim. Saya tidak tahu itu hamba Tuhan siapa itu. Ya, selalu dia kirim. Oh, bagus sekali ceritanya, ya. Dia selalu menceritakan bagaimana ketika ada satu anak Tuhan, dia harus berhadapan dengan itu. Ya, dia disuruh untuk berbohong, dia disuruh untuk menipu. Katanya biar bisa untung banyak, ya. Tetapi dia berketetapan hati, saya tidak akan lakukan itu, ya. Dan akhirnya apa? Berkat Tuhan itu ada. Ya, walaupun itu cuma cerita, tetapi itu pasti real, pernah terjadi. Dan banyak anak Tuhan mengalami hal itu. Ketika dia berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya, maka dia akan memperoleh berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu berlimpah. Asal kita tetap menetapkan hati kita. Saya tidak mau, saya tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Banyak orang kan sekarang gampang sekali untuk dipengaruhi. Apalagi kalau anak-anak muda. Wah, apalagi kalau bicara tentang cinta. Wah, itu lebih parah lagi. Ya. Mereka bisa dengan rela memberikan dirinya, meninggalkan imannya hanya karena namanya cinta. Ya. Saya pernah bertemu dengan ada seorang anak Tuhan. Ya, waktu saya kenal dia, saya pertama cerita, saya ketemu dia waktu itu masih kerja. Ya, dia bekerja di salah satu penjual handphone. Kemudian kami
ngobrol-ngobrol, terus kemudian dia katakan saya sudah mau mualaf. Kenapa? Saya bilang gitu. Oh, karena saya mau menikah. Nah, saudara, jangan pernah menjual imanmu hanya gara-gara pasanganmu. Nanti kau akan kecewa. Kamu pasti akan kecewa. Berkat Tuhan itu pasti langsung putus. Orang bilang, loh, nah buktinya dia nikah kok baik-baik saja. Lalu sekarang usahanya luar biasa, dia bisa ini. Oh belum, masih belum. Ya. Dan kita pasti akan mengalami itu kalau kita tidak berketetapan hati. Kita membiarkan diri kita terombang-ambing. Ya. Saya kadang merasa sedih kalau melihat anak-anak Tuhan, kalau waktu-waktu ibadah, ya, mereka lebih memilih untuk pergi jalan-jalan. Mereka lebih memilih untuk pergi mungkin buka tokonya atau lain sebagainya. Tetapi mereka tidak pernah mengingat bahwa ini adalah hari Sabat. Aku harus beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara punya ketetapan hati, saudara harus menetapkan diri benar-benar. Saya hari ini tidak berbicara mengenai berkat. Tetapi apa yang saya ajarkan kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan pada Bapak Ibu saudara, itu akan membawa berkat bagi saudara. Ya. Jadi kalau saudara lakukan ini, saudara akan mendapat berkat. Kita lanjut ya, langsung yang kedua. Supaya tidak terlalu lama. Ya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel itu memiliki integritas yang tinggi. Kita buka sama-sama Daniel pasal 6 ayat yang kelima. Ya. Demikian firman Tuhan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia, dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan dari padanya. Semoga HP-nya tidak rusak. Ya, saudara harus punya integritas yang tinggi. Ya. Integritas ini berbicara ketika saudara bekerja sehari-hari, ketika saudara mengerjakan apa yang Tuhan percayakan bagi saudara dengan benar. Jangan saudara justru menjadi batu sandungan ketika saudara berada mungkin di tempat kerja saudara. Ya. Mungkin ya berada di tempat kerja, begitu datang mungkin karena malam suka begadang habis nonton bola, ya tidur di tempat kerja. Itu sudah tidak sesuai. Tidak punya integritas. Kalau kita tahu kita ini kerja, saya ini bekerja di satu perusahaan, saya harus tidur, saya harus cukup tidur saya, supaya besok ketika saya bekerja, saya bisa dengan segenap hati dan fokus untuk bekerja. Yang sekolah juga seperti itu, yang kuliah juga seperti itu. Harus mengerjakan dengan segenap hati. Seperti Daniel, dia mengerjakan segenap hati. Sampai pejabat yang lain yang bermaksud menjatuhkan dia tidak mendapat satu kesalahan pun pada dia. Tidak ada satu kelalaian pun yang dia buat oleh Daniel, tidak ada kelalaiannya. Masuk sih seperti itu Daniel. Loh benar loh, ini sudah tercatat. Dan memang Daniel ini terbukti. Dia adalah seorang pegawai yang sangat disayang oleh raja karena integritasnya itu. Ya, integritas. Saudara mau disayang oleh Tuhan, saudara mau dikasihi Tuhan lebih sungguh, mau sangat dikasihi oleh Tuhan, miliki integritas. Tuhan, aku percaya Tuhan, kalau aku walaupun saat ini aku ada masalah, aku tetap pergi beribadah. Tuhan menghargai integritas yang kita miliki. Ya. Mari kita lanjut lagi yang ketiga. Setelah integritas, apalagi yang kita butuhkan untuk kita menjadi seseorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan? Kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Doa yang
sangat intens ya. Di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-6 ya, kalau kita lihat di situ, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Tidak ada, dia punya integritas luar biasa. Mau didakwa apa dia? Dia mau didakwa soal korupsi, dia tidak pernah korupsi. Nah saudara, kalau kita melihat sekarang ini, waduh, anak Tuhan bikin malu. Ya. Kadang kita lihat berita, si ini, anak Tuhan dia itu rajin, tapi korupsi. Ya. Kita banyak dengar berita, si ini hamba Tuhan, apa? Mukul istrinya. Tidak ada integritasnya. Bagaimana mau disayang sama Tuhan? Bagaimana mau dikasihi oleh Tuhan? Kita lanjut ayat berikut. Di dalam ayat yang ke-11, pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dia tetap punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Ada masalah, tidak mengganggu dia untuk tetap melakukan doanya kepada Tuhan. Ada persoalan besar, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Saudara, ketika saudara mengalami masalah, berdoa enggak? Atau ngeluh? Ya. Kadang orang ketika mereka mengalami masalah, mereka sudah enggak ingat Tuhan. Pikirannya, apalagi kalau punya utang. Di sini banyak enggak yang punya utang? Banyak ya. Ada tak? Enggak ada. Enggak ada yang ngaku. Ya. Kadang kalau orang-orang itu kalau yang punya utang, pertama pikirannya apa? Berdoa atau pinjol? Pinjol. Ya. Saya ditawari. Saya buka di di HP saya, itu selalu ditawari. Ya, ditawari sampai 25 juta, 40 juta. Nah, saudara, saya dulu orangnya seneng kalau ngutang. Waktu saya belum jadi seorang hamba Tuhan, ya. Jangan saudara pikir, sekarang pendetanya itu juga tukang ngutang. Enggak, ya, itu dulu, ya. Sampai saya terakhir itu didatangi debt collector di depan rumah saya. Waktu itu saya masih di Makassar, belum di Jawa, ya. Saya di Makassar waktu itu. Saya didatangi. Ya. Sampai saya dengan istri saya itu harus tutup jendela, pagi-pagi ini sudah pagi. Kita tutup jendela, lampu semua dimatikan, ya. Jadi seakan-akan di rumah itu tidak ada orang. Tapi debt collectornya juga itu nakal, ya. Teriak-teriak dari luar, jadi kita itu sampai malu gitu dengan tetangga. Ya. Karena apa? Karena utang. Jadi saya beritahu kepada Bapak Ibu sekalian, belajarlah untuk jangan berhutang. Berhutang itu tidak enak. Ya. Karena saudara akan didatangi. Enggak apa-apa. Nanti kalau debt collectornya datang, nanti saya lebih galak dari dia. Ya. Banyak kita jumpai gitu kan, lebih galak yang berutang daripada yang memberi utang. Nah, itu banyak terjadi sekarang. Nah, saudara, kalau saudara melakukan hal-hal seperti itu, ya, saudara tidak punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, saudara pasti akan pilihannya seperti itu. Tapi kalau saudara punya hubungan yang erat dengan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong saudara. Itu sudah terbukti, saudara. Saya sendiri yang buktikan sendiri. Ya. Hutang saya 200 juta. Itu Tuhan lunasi. Dalam jangka waktu cuma 1 bulan. Tuhan itu luar biasa. Asal kita berserah sama Tuhan. Saya sempat waktu itu sudah kepikiran, saya sudah mau lari.
Saya sudah ngomong sama istri saya, kita jangan ke Jawa, kita lari ke Kalimantan. Itu agak susah karena dalam hutan. Tidak mungkin mereka ke sana nyari kita. Kalaupun mereka nyari kita pasti ketemunya sama singa, sama orang hutan. Susah cari kita, saya bilang gitu. Ya. Jadi kalau saudara yang punya hutang, larilah ke Kalimantan. Agak susah debt kolektornya cari. Jangan pergi ke Jakarta, lebih gampang dicari. Apalagi pergi luar negeri, gampang. Gampang. Pergilah yang ke tempat yang banyak hutang-hutangnya. Ya, ini sekedar guyon aja. Jadi saudara, kita belajar. Kita punya hubungan akrab dengan Tuhan, kita sampaikan pada Tuhan. Tuhan, aku punya masalah seperti ini. Kalau saudara punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, saya yakin, saya jamin saudara, Tuhan pasti tolong saudara. Dan itu memang sudah terbukti. Terbukti sekali. Anak saya yang pertama itu sekarang lagi kuliah di UPH. Ya, kalau orang dengar UPH, wow, banyak uangnya Bapak Pendeta. Saya bilang saya enggak punya uang. Ya, tapi itu semua berkat Tuhan. Saya enggak menyangka juga bahwa anak saya bisa kuliah di sana. Ya. Saudara pikir mungkin, paling dia pergi minta sana sini. Dah, dia dapat beasiswa. Anak saya itu dapat beasiswa. Dan saudara tahu, walaupun ada beasiswa, ada peritilannya. Peritilannya itu lumayan. Ya, kita hamba Tuhan itu susah kalau peritilannya. Walaupun peritilan itu, aduh Tuhan Yesus ini kayak gini. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Saya dengan istri saya berdoa. Kami berdoa, Tuhan, kami ini hamba-Mu, jangan permalukan Tuhan. Iki loh masih butuh Tuhan. Walaupun peritilan lumayan, ini ada tambahan lagi peritilan baru. Ya, ada peritilan baru. Peritilan yang lama sudah lunas semua. Sudah selesai, muncul peritilan yang baru lagi, pusing lagi. Ya, berdoa lagi, berlutut lagi, kita harus banyak berdoa. Tapi saya percaya kalau Tuhan sanggup untuk melakukan perkara yang besar untuk anak saya ini, maka dia juga akan menjawab peritilan-peritilan yang kecil itu. Tuhan pasti selesaikan. Saudara, apa masalah saudara saat ini? Apa yang saudara hadapi saat ini? Percayakan semua di dalam doa kepada Tuhan. Kemudian kita lanjut ya. Dikatakan dia 3 kali sehari dia itu berdoa seperti biasa. Kalau saudara punya masalah, punya persoalan, masih bisa berdoa enggak? Tambah kenceng saya kalau saya berdoa. Kalau ada masalah, kalau tidak ada masalah, pas lagi enak-enak. Lupa ya. Ngapain berdoa? Kita pergi jalan-jalan aja. Ya. Sudah enggak kepikiran untuk berdoa. Ya, tapi Daniel enggak. Dia ketika dia mengalami masalah, dia mengalami persoalan, ya, dia dengar kalau kamu menyembah selain daripada raja, maka kamu akan dibuang ke dalam gua singa. Malah dia lakukan, dia tetap aja berdoa kepada Tuhan. Dia tidak tahu. Dia tidak takut. Dia tidak peduli. Kalau saudara punya masalah, punya persoalan, jangan lihat masalah persoalan saudara. Ya. Jangan suka merepotkan hamba Tuhan. Ya. Jemaat itu paling suka merepotkan itu hamba Tuhan. Kenapa? Pada waktu masalah datang semua. Cek, tolong cek, doakan saya cek. Saya punya masalah gini. Tapi waktu dia lagi banyak berkatnya, lupa. Ya, lupa sama pendetanya. Lupa sama hamba Tuhannya. Tapi kalau susah, datang nangis-nangis, ya. Sampai yang bingung, hamba Tuhannya yang bingung. Ini nangis, ngomongnya pun juga tidak jelas apa ini yang disampaikan, ya. Nangisnya toh yang besar, ya. Banyak seperti itu. Saudara, berdoa sendiri kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Ya, kalau saudara datang kepada hamba Tuhan, saudara menyampaikan keluhan, ya. Hamba Tuhan juga memberikan jalan keluar. Tapi jangan ketika saudara sudah lepas dari masalah itu, saudara lenggang kangkung. Ya, hamba Tuhannya tidak diingat, dilupakan. Ya,
Mungkin saudara kita memang kehidupan kita butuh seperti itu. Itu nanti kita akan lihat berikutnya ya. Kemudian berikutnya kita lihat yang keempat. Daniel ini adalah seorang yang rendah hati dan dia tidak pernah mencuri kemuliaan Allah. Di dalam kitab Daniel pasal 22 ayat 20, 28 dan 30 berkata, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab pada dialah hikmat dan kekuatan. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Adapun kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua yang orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku Raja dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Daniel ini tidak pernah mengatakan bahwa karena dia, maka jawaban mimpi-mimpi daripada raja itu bisa dia beritahukan. Bukan karena dia, tetapi semua karena Tuhan. Ada di sorga, tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia. Dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara melihat sekarang bagaimana keadaan gereja-gereja di luar, ya. Orang lebih mengenal Yesus atau lebih mengenal pendetanya? Pendetanya. Dan itu memang terjadi. Sampai ada yang mengatakan begini, kalau ada gereja yang lebih mendewakan pendetanya, lebih mengunggulkan pendetanya daripada Tuhan Yesus, out segera. Karena saudara akan diajar untuk menjadi penyembah-penyembah berhala. Berhala apa? Berhala manusia. Jangan berpikir berhala itu patung. Banyak orang sekarang mereka pikir, oh saya kan cuma ini dengan pendeta saya. Jangan memberhalakan pendeta. Kita belajar untuk datang kepada Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Semua itu punyanya Tuhan. Tuhan yang menyingkapkan semua rahasia-rahasia. Jadi kalau mau datang sama Tuhan, berarti saya tidak usah datang sama pendeta. Tidak apa-apa datang sama pendeta, tapi tahulah bahwa bukan hamba Tuhan itu yang membuat saudara bisa dijawab doanya, tapi semua karena Tuhan. Makanya orang-orang itu selalu ngomong sama saya dengan istri saya, kenapa kalau dulu suka di belakang? Saya bilang, iya saya lebih senang di belakang, saya bisa ngelihat orang. Kalau saya di depan, saya yang dilihat. Iya kan? Makanya saya senang duduk di belakang. Kita belajar untuk tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Ya. Kita belajar. Lanjut. Yang kelima, terakhir ini kayaknya. Ya, yang kelima. Daniel itu adalah seorang yang baik hati. Seorang yang setia kawan dan memiliki iman yang tahan uji. Jadi kesimpulannya Daniel itu adalah seorang yang berkualitas. Yang berkualitas dan mempunyai nilai yang patut dihargai dan disukai. Maka marilah kita membangun pribadi. Bangunlah pribadimu masing-masing. Ya. Bangun pribadi kita. Berjuang dengan hidup yang lebih berkualitas. Ya, jangan cuma kita berpikir, oh cukup begini aja. Nggak. Jangan pernah puas dengan apa yang kita punya. Tapi mari kita lebih tingkatkan lagi supaya kehidupan kita ini menjadi serupa dengan Tuhan. Amin. Yang terakhir, next. Kita baca sama-sama, mari kita bangkit berdiri.
Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kesempurnaan dan keserupaan dengan Tuhan Yesus adalah hal yang sama. Jadi kalau saudara pengen sempurna dan serupa dengan Tuhan Yesus, mari tingkatkan kualitas kita. Amin. Saya undang pemain musik. Haleluya. Kita mau naikkan satu pujian.